Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khatul talabah irsyadani wa irsyadakum ta'ala. Nastamir darsana wa qira'atana li matni Abi Syuja'. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fil at'imah. Fasal menjelaskan tentang makanan. Menjelaskan apa saja yang halal dimakan, apa saja yang haram untuk dimakan, mengetahui hukum-hukumnya yang penting, hukum-hukumnya yang urgent. Yang saya catat ketika mengikuti daurah dengan Ustadzuna Setia Nugroho LC itu, sesuatu yang diharamkan itu terangkum pada 7 hal. Yang pertama, maja'an nahyu an aklihi, yang ada dalil secara jelas melarang untuk mengkonsumsinya atau memakannya. Yang kedua, malahu nabun yaftarishu bihi, binatang apapun yang memiliki nabun, taring, yang dia gunakan untuk memangsa, untuk berburu. Zawatul makhalib taqtulu wa tajrahu biha, yang memiliki cakar yang dia gunakan untuk melukai atau membunuh, berburu juga. Ini hewan yang punya taring, punya kuku maksudnya ini ya, cakar ya. Yang keempat, ma'amara syari'u biqatlihi, binatang yang oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk dibunuh. Yang kelima, manaha asyari'u an qatlihi, binatang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang untuk dibunuh. Yang keenam, mastakhbathathul arab, binatang yang dianggap atau dinilai buruk, jijik oleh bangsa Arab. Yang ketujuh, ma tawallada minal halali wal haram, binatang yang lahir dari yang halal dan haram. Kalau mau mencari tahu hewan ini halal atau haram, maka dikembalikan saja ke 7 kaidah ini. Apakah ada dalil yang secara sharih jelas lugas melarang untuk memakannya apa enggak? Dia punya taring atau tidak? Dia punya cakar atau tidak? Ada dalil yang memerintahkan untuk membunuhnya atau tidak? Ada dalil yang melarang untuk membunuhnya atau tidak? Dia oleh bangsa Arab, dirumuskan oleh para ulama, dianggap sebagai binatang yang menjijikkan atau tidak? Kemudian apakah dia terlahir dari blasteran halal dan haram atau tidak? Maka matanya kita baca, wa kullu hayawanin, setiap hewan, istatabathul arab, yang dianggap baik oleh bangsa Arab, fahuwa halalun, maka dia halal untuk dikonsumsi. Kenapa sih kok harus bangsa Arab? Kenapa enggak bangsa yang lain? Karena secara tabiat, secara naluri, orang Arab itu punya tabiat yang salimah, yang baik. Selain itu mereka sebelumnya adalah selain itu bangsa Arab adalah ahlul khitab. Ahlul khitab itu apa? Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Rasulullah hidup di tengah-tengah
mereka. Kan seperti itu. Maka jangan sampai bangsa atau suku lain yang dijadikan sebagai standar ukuran. Standar ukuran. Kalau standar ukurannya nanti bukan lingkungan atau orang-orang yang di situ turun Al-Qur'an, nanti kan menurut kita nanti bekicot itu jijik atau tidak, kan gitu. Jadi standarnya itu standar orang Arab, bangsa Arab. Illa kecuali ma warada syar'u bi tahrimihi, yang oleh syariat diharamkan. Ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Seperti bigol. Bigol. Bigol itu oleh Rasulullah SAW dilarang untuk dimakan, termasuk juga khimar. Beda dengan kuda. Kalau kuda boleh, tapi kalau bigol, khimar itu tidak boleh dimakan dagingnya. Wa kullu hayawanin, setiap hewan istakhbathathul Arab, yang dianggap atau dikategorikan sebagai sesuatu yang jijik oleh bangsa Arab, fahuwa haramun, maka dia haram. Illa ma warada syar'u bi ibahatihi, kecuali jika yang dikategorikan sebagai binatang yang menjijikkan atau buruk oleh bangsa Arab itu ternyata dalam dalil ada, dalam syar'i, dalam syariat ada yang membolehkan untuk mengkonsumsinya. Wa yahrumu minas sibai, diharamkan dari binatang liar, binatang buas, malahu nabun qawiyyun ya'du bihi, binatang yang memiliki taring yang kuat, di mana dengannya ya'du bihi, dia bermusuhan. Ya'du itu kan dari aduun, ya'du bihi, berburu dia menggunakan taringnya itu. Seperti apa? Macan, harimau, serigala, anjing, ketek. Ketek itu punya taring enggak? Punya kan? Punya ya. Wa yahrumu minat tuyuri, dari kalangan burung yang diharamkan, malahu mikhlabun, yang punya kuku, qawiyun, yang kuat, yajrahu bihi, yang dia pakai untuk melukai. Seperti elang, burung hantu itu punya enggak? Punya. Terus apa lagi? Ya, pokoknya kuku, ya kuku, di mana kukunya itu kuku kuat yang dia pakai untuk berburu. Nah, itu nanti di foto antum bisa baca, itu ada beberapa hewan. Ada khayl, ada dhabun, tha'lab, zibi, dan arnab, seterusnya. Wa yahillu lil muttarri, dihalalkan untuk orang yang muttar, dan tidak cuma halal, bahkan wajib hukumnya kalau dia yakin kalau dia tidak makan dia akan mati. Fil makhmasati, dalam kondisi hampir mati. Ayyakula minal maitatil muharramah, untuk memakan bangkai yang diharamkan. Ma yasuddu bihi romaqahu, hanya sekedar untuk mengganjal sisa ruhnya, sisa nyawanya. Kalau dia makan satu suap itu sudah cukup untuk dia melanjutkan hidup. Berarti ya yang boleh cuma satu suap. Artinya apa? Tidak boleh sampai kenyang. Wah, ini saya darurat terpaksa ini. Wah, kalau saya tidak makan ini nanti, nah, gitu. Akhirnya terus nyembelih ulo, makan ulo. Ular itu kan haram kan? Kenapa haram ular?
karena ada dalil yang memerintahkan untuk membunuhnya, ya kan? Gitu. Wa maitatani halalani, ada dua bangkai yang halal. As-samaku wal jarad, ikan dan belalang. Nah, samak itu kalau kita kan terjemahan samak itu kan ikan. Nah, definisi samak jami'u ma ya'ishu fil bahri, semua yang hidup di laut. Tuh, anu lihat di footnote itu. Wa illam yushbihis samak, meskipun dia tidak serupa dengan ikan. Kakal bil bahri, seperti anjing laut. Wasulahfatun bahriyatun. Ini saya tidak tahu nih, sulahfat bahriyah ini apa? Wadamani halalani, ada dua darah yang halal. Al-kabidu wattihal, hati dan limpa. Ukhilat lana maitatani wadamani, fa'ammal maitatan falhut wal jarad, wa ammad daman falkabidu wattihal. Fikumus soal terkait dengan atimah, tafadhol. Ya. Biawa. Oh alam. Yang pasti biawa sini dengan biawa Arab tuh beda. Yang saya tahu gitu. Jadi kalau ada redaksi hadis yang menyebutkan di maidahnya Rasulullah itu ada tersaji adzab itu kan, biawa itu, maka biawanya itu beda dengan biawa di sini. Biawak sini itu punya taring enggak? Punya kan? Yang suka makan ayam di kebun itu kan? Nah, ya kan? Ya kan berarti dia kan punya taring, punya ini kan. Nyembelih pitik wae penak. Lah toko gule gampang. Ada lagi? Allah alam. Saya tidak tahu kalau kodok. Ikan yang bertaring. Ikan yang bertaring. Tapi hidupnya di laut, halal. Tadi kan yang bertaring itu kan sibak. Sibak itu binatang buas yang di darat kan. Gitu. Apa? Ikan bertaring. Paus. Paus enggak ya? Hiu ya. Piranha. Walaupun semuanya halal, tapi kan tidak semua ikan kan enak dan nyaman dimakan kan. Nah, ada ibu-ibu kadang itu ada yang nyebut salah satu ikan itu disebut dengan ikan granat, ikan ranjau. Kenapa? Durinya banyak dan lembut, kecil-kecil. Enggak nyaman makan itu kan. Ngopesi satu-satu kecil-kecil. Paling enak itu makan nus cumi enak. Dan ada lagi, satu lagi kalau ada apa, Li? Kalau yang di dua alam, walaupun di laut halal. Allah alam, saya tidak tahu. Apa saja? Mana yang tawar namanya halal? Ikan air tawar. Setahu saya siapa? Setahu saya. Nah nanti mungkin barangkali nanti yang menjadikan tidak halal atau makruh mungkin kaitannya dengan jalalah kan, ikan yang dia makanannya itu adalah kotoran kan itu. Kalau di yang pernah saya baca di fikih sunnah sama di fikih Islam Adilatu Wabazaili itu nanti ada cara untuk mensterilkannya gitu. Misalkan septic tank antum beli bibit lele 1000 antum taruh di situ kan. Ya, nanti kan begitu seperti yang penuh kan nanti 1000 ekor itu kan gemuk-gemuk lele, wah, apa pemakan segala, iya kan? Atau lempar tahu situ ya habis.
ada pitik ketabrak truk mati atau melempar situ juga habis. Lele kan gitu kan, setahu saya gitu. Itu nanti ada metode pensterilannya, ditaruh di air tawar dulu selama kurang lebih 3 hari, setahu saya 3 hari. Nek nggak jijik untuk makan. Habis ini pada nggak doyan makan lele. Faslun fil udhiyah. Fasal menjelaskan tentang udhiyah. Udhiyah itu kan berasal dari kata duha. Kenapa? Karena dia kan disembelih waktu awal penyembelihannya kan di waktu duha. Udhiyah itu apa? Ma yudbahu minan na'ami, binatang yang disembelih dari jenis binatang ternak. Ayyama Idul Adha, pada hari raya Idul Adha, wat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah, karena motif ingin mendekatkan diri kepada Allah, bin niyah, dengan niat. Ma yudbahu minan na'ami ayyama Idul Adha wat tasyrik, taqarruban ilallah bin niyah. Itu udhiyah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadnya kifayah. In ta'addada ahlul bait, kalau di satu rumah ada beberapa orang. Maksudnya apa? Satu rumah isinya ada 10 orang, maka sunnah muakkadnya itu berlaku kifayah. Kalau sudah ada satu yang berudhiyah, maka yang 9 tidak disunnahkan lagi. Sudah cukup satu. Paham maksudnya ya? Sunnah muakkad alal kifayah. Wa yujzi'u fiha, yang boleh dipakai untuk udhiyah, al jada'u minad do'ni, kambing do'en. Kambing do'en itu kambing yang dia ekor panjang tapi nggak punya jenggot. Itu kambing apa namanya? Ekor panjang tapi nggak punya jenggot. Itu kambing apa? Kambing anu ya? Kambing apa? Bukan, ya sejenis etawa itu loh. Yang kecil-kecil apa dim namanya dim? Bukan gembel kok. Apa ya namanya? Putih-putih biasa kayak sondesip itu loh. Domba ya? Ya mungkin domba itu. 1 tahun, usianya 1 tahun. Wasaniyu minal ma'zi, kalau dia jenisnya ma'az. Ma'az itu kambing Jawa yang punya jenggot, berarti usianya 2 sampai 3. Kalau yang do'en tadi sempurna 1 tahun masuk 2. Kalau yang ini sudah 2 tahun genep masuk 3. Wal ibil, al athaniyu minal ibil, usianya sudah sempurna 5 masuk 6. Wal bakor, kalau sapi usianya sudah sempurna 2 masuk 3. Itu standar usia minimal. Kalau kambing apa? Kalau domba 1 tahun, kambing 2 tahun, unta 5, sapi 2. Watu juziul badanatu an sab'atin. Ini kaitannya dengan iuran. 1 ekor unta itu boleh diudhiyahkan untuk 7 orang. Artinya boleh iuran 7 orang untuk beli 1 ekor unta. Wal baqaratu an sab'atin. Sapi juga sama 7. Wasyatu an wahidin. Kalau kambing ya 1 ekor kambing 1 orang. Yang paling afdol unta, kemudian sapi, kemudian do'en, kemudian ma'az.
7 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Kenapa? Karena semakin banyak darah yang dialirkan, maka aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitasnya, amalnya, maka lebih banyak fadilahnya. Kan gitu. Maka tahajud itu kan lebih afdol 11 walaupun 1 rakaat 1 lembar, 2 lembar daripada 1 rakaat 1 juz atau 2 rakaat 1 juz. Gitu. Karena lebih banyak sujudnya, lebih banyak fi'ilnya. Wa arba'un la tujzi'u fid dhuhaya, 4 yang tidak bisa, tidak dianggap, tidak absah dijadikan sebagai hewan udhiyah. Al-awra'ul bayyinu awaruha. Awra' itu mata kan ada hitam ada putih. Awra' itu bagian putihnya. Jadi ada iskal, ada masalah di mata. Jadi ketika misalkan kambing itu dia punya awra', punya masalah di matanya, itu menjadikan dia ketika kawanannya tuh pulang dia telat. Ketika makan yang lain udah selesai dia telat. Itu awra'. Salah satu matanya buta. Wal arja'ul bayyinu arajuha, yang kedua pincang, yang jelas pincangnya. Ya standarnya ya dia ketinggalan ketika jalan menuju ke tempat pengembalaan. Wal maridatul bayyinu maraduha, penyakitan. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzal. Wal ajfa' kurus kering, allati dhahaba mukhuha minal huzal, sampai hilang sumsumnya. Wa yujzi'ul khasiyu, boleh dijadikan sebagai binatang udhiyah. Ada al-khasiyu. Al-khasiyu itu apa? Binatang yang lato-latonya dipotong, dikebiri. Itu fakta apa enggak kalau binatang dikebiri itu semakin kuat dan semakin gemuk? Fakta. Kalau kuda biar gampang diatur, terus biar dinanya cepat. Oh gitu ya. Nah, berefek ke reproduksi enggak? Berefek ya? Enggak bisa. Nanti jadinya selera gitu enggak ada, jadi diam aja gitu. Oh, lihat betina gitu ya biasa aja gitu ya. Enggak nafsu. Sama kayak manusia berarti kan konon katanya kan di kerajaan Cina kan sering kan, nah, kalau pelayan-pelayan istana yang cowok-cowok itu kan pada dikebiri kan, pada dikebiri biar nggak ganggu permaisuri gitu. Allah alam, saya belum pernah ketemu dengan orang yang dikebiri soalnya, jadi nggak tahu faktanya kayak apa untuk manusia ya. Barangkali antum ada yang punya pengalaman, punya kenalan yang dia lato-latonya diambil. Nah, katanya nih, saya tidak tahu ya, ini masih katanya. Binaragawan itu katanya, ya apa enggak ya? Allah alam, saya tidak tahu. Allah alam, harus diklarifikasi, saya tidak tahu. Kenapa kok lihat ke Daruqutni? Enggak, Daruqutni masih punya lato-lato kok. Wa maksurul qarni, binatang
binatang ternak yang tadi maksudnya ya tentu ya, yang pecah tanduknya tapi makruh. Boleh tapi makruh kalau pecah tanduknya. Wala tujzi'u maqtu'atul udhun wadzanab. Tidak boleh, tidak sah, tidak bisa dijadikan sebagai hewan udhiyah binatang yang telinga dan ekornya terputus, diputus, terpotong. Meskipun cuma sebagian. Wa waqtud dzabhi, kapan penyembelihannya? Min waqti sholatil id, dari waktu pelaksanaan sholat id. Ba'da tulu'i syamsi yaumin nahri wa mudyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Setelah matahari terbit di hari Idul Adha, kemudian sekira sudah berlalu waktu 2 rakaat dan 2 khutbah. Sampai kapan? Ila guru bisyamsi min akhiri ayyamit tasyrik, sampai terbenam matahari di hari terakhir hari tasyrik. Jadi tanggal 13. Waktu penyembelihan berarti dari tanggal 10 pagi setelah matahari terbit plus 2 rakaat dan 2 khutbah ringan sampai tanggal 13 matahari terbenam. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'. Dianjurkan, disunnahkan ketika menyembelih 5 hal. Dan ini tidak hanya berlaku untuk ketika udhiyah, berlaku juga untuk semua sembelihan kecuali yang keempat dan kelima. Ini kan ada 5 nanti. Yang keempat dan kelima berlaku khusus untuk menyembelih ketika udhiyah. Yang 1, 2, 3 juga dianjurkan untuk menyembelih yang lain selain dari udhiyah. At-tasmiyatu, menyebut nama Allah, bismillah. Wassalatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Wastiqbalul qiblati bidzabihah, menghadapkan sembelihan ke arah kiblat, mengikuti Rasulullah SAW. Wa takbir, yang keempat takbir. Nah 1, 2, 3 berlaku untuk sembelihan yang lain. Yang keempat dan 5 berlaku untuk udhiyah. Wa du'a'u bil qabul, doa supaya diterima. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, atau fataqabbal min siapa, kita nyembelihkan untuk siapa. Bagaimana dengan dagingnya? Bolehkah dimakan daging udhiyah itu? Wala ya'kulul mudhhi syai'an minal udhiyatil mangdurah. Mudhhi tidak boleh memakan sedikit pun dari udhiyahnya ketika udhiyahnya itu udhiyah yang dinadarkan. Kalau udhiyahnya itu udhiyah yang dinadarkan, maka dia tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Wa ya'kulu minal mutatawwi'i biha, kalau yang berudhiyah itu dia tidak nazar, maka boleh dia makan darinya. Tapi tetap lebih afdal disedekahkan seluruhnya. Kalau dia mau ngambil ya berarti dijadikan 3. Misalkan setelah disembelih, diselesaikan semua, ada 30 kintal misalkan, maka dibagi 3, 10, 10, 10. Itu dia ambil sepertiga. Yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga dihadiahkan, yang sepertiga dia ambil. Wala yabi'u minal udhiyah, tidak boleh menjual daging udhiyah meskipun hanya kulitnya.
bagi orang yang berudhiyah. Kalau orang yang dikasih udhiyah ya tidak masalah. Paham maksudnya? Yang tidak boleh itu kalau kita berkurban misalkan 1 ekor kambing. Nah kemudian setelah disembelih kita jual, itu tidak boleh. Tapi setelah kita sembelih kemudian kita sedekahkan, misalkan sedekahkan kasih ke fulan. Nah fulan itu kan sudah jadi milik dia jual tidak masalah. Wa yut'imul fuqara wal masakin. Ini wajib hukumnya, memberi makan orang fakir dan miskin. Nah, ada satu catatan yang ini saya tulis kemarin itu. Jadi hari ini ada satu sunnah yang jarang sekali dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Nitip sembelihan kurban di tanah suci. Nitip sembelihan kurban di tanah suci. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang disunahkan, tapi hari ini banyak orang yang tidak mengerjakannya. Ini kan tidak masalah, kita titip uang untuk disembelih di tanah suci. Tidak bisa berangkat ke sana, setidaknya sembelihan kita yang sudah disembelih di sana. Udhiyah, tafadhol. Kalau ada istifsar istibyan. Ya. Kalau misal kasus kayak di sekolah-sekolah misalnya itu, kalau satu kelas tapi iurannya tuh 1 kambing gitu. Ya itu ya nyembelih aja, bukan kurban. Dia dihitung untuk dia. Nah, 1 kambing 1 orang. Kan misal beli sapi kalau 10 orang atau 15 orang jadi dihitungnya berarti. Enggak, maksimal 7. Maksimal 7. Jadi di sekolah-sekolah itu ketika Idul Adha iuran 10.000, 15.000, 20.000, nanti kemudian beli kambing, terus disembelih di sekolah, nanti ya itu ya tidak masalah, latihan sedekah lah istilahnya kan gitu. Jadi jangan dianggap itu sudah udhiyah. Allah alam. Kalau berkorban untuk nama orang lain boleh? Boleh, tidak masalah. Ada lagi? Apa, Dim? Berkorbannya kakinya pincang tapi pincangnya waktu di jalan. Pincangnya waktu? Allah alam, tidak tahu saya. Makanya memang apalagi model seperti kita di sini yang biasanya sebelum hari penyembelihan itu kan diamanahkan untuk kita rawat dulu kan. Memang kita harus betul-betul hati-hati jaganya itu. Allah alam. Ada lagi? Faslun fil akikah. Asal menjelaskan tentang akikah. Akikah. Akikah itu apa sih? Hewan yang disembelih karena lahir. Hewan yang disembelih karena kelahiran. Kesunahannya itu sampai balik. Kalau sudah tidak balik maka tidak lagi sunnah untuk orang tua. Jadi batas kesunahan akikah itu sampai balik, sampai anaknya balik. Ketika anaknya sudah balik, sebelum balik, ketika sudah balik maka tidak disunahkan lagi untuk menyembelih hewan akikah. Wal akikatu mustahabbatun. Akikah itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Bal sunnatun muakkadah. Bahkan sunnahnya sunnah muakkad. Wa iya, akikah itu adalah adzabihatu, hewan sembelihan anil maulud, untuk anak yang dilahirkan. Yauma sabihi, pada hari ke-7 dari kelahiran. Ke-7 dari kelahiran. Lahirnya hari Sabtu misalkan, ya dihitung dari hari Sabtu. Wa yudbahu anil gulami syatani. Kalau anaknya laki-laki maka disunnahkannya dua ekor kambing.
disunnahkannya sempurnanya 2 ekor kambing. Tapi kalau tidak punya untuk beli 2 ekor kambing, 1 tidak masalah. Jadi 2 ekor kambing itu bukan kewajiban. Jadi kalau mampu 2 ekor kambing itu kamalus sunnah. Tapi kalau tidak punya dan punya 1, ya udah 1. Wa anil jariyati syatun. Kalau anak perempuan maka 1 ekor kambing. Wa yut'imul fuqara wal masakin. Dari akikah itu kemudian memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Nah, yang jadi ilmu baru untuk saya pribadi juga, dan ini juga barangkali untuk antum, adalah apa? Bahwa akikah itu tidak disunnahkan untuk mengundang orang ke rumah. Untuk mengundang orang ke rumah. Nah, jadi ini faedah ini disebutkan oleh Ustaz Setia Nugroho ya. Dan beliau ambil dari Fathul Qorib. La yaj'alul aqiqata da'watan. Makruh hukumnya kalau akikah itu bikin undangan makan-makan di rumah. Begitu juga disebutkan di Al-Baijuri, la yaj'aluha kal walimah. Jangan atau tidak menjadikan akikah itu seperti walimah. Artinya apa ya? Disembelih, dimasak, kemudian dibagi. Allahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya mau saya selesaikan sekalian ini kitabus sabqi warramyi. Tapi ini keterangannya lumayan. Insyaallah kita lanjutkan lagi untuk kitabus sabqi warramyi nanti pekan yang akan datang. Saya mau ada pergi sebentar. Itu kitabus sabqi warramyi ini nanti membahas tentang lomba. Ini juga kemarin kita diingatkan betul sama Ustaz Setia Nugroho itu dan asatid yang lain. Kita diingatkan bahwa ya, kita harus introspeksi. Jadi sebenarnya kalau kita bikin misalkan ada lomba tarik tambang, ada lomba sepak bola, terus ada hadiahnya, lomba futsal ada hadiahnya, itu secara tinjauan syar'inya gimana? Boleh apa enggak? Gitu. Karena yang boleh pakai hadiah itu mana ya? Nah, musabaqah itu apa namanya? Ya, oleh para ulama dibolehkan ya ketika dia menjadi i'anah lil jihad. Ada unsur untuk menunjang jihad. Gitu. Makanya lomba mana? Kan gitu. Lomba misalkan apa? Lomba maraton misalkan berapa puluh kilometer, yang di situ ada unsur untuk menunjang atau mendukung jihad. Nah, gitu. Allah alam. Nanti insyaallah pekan depan kita bahas untuk terkait dengan lomba ini. Kitabus sabqi warramyi. Terkait dengan akikah tadi, barangkali ada yang mau disoal atau didiskusikan, tafadhol. Ya. Akikah ini dagingnya boleh dikonsumsi dari keluarganya. Boleh. Kalau akikah boleh. Dan tadi berarti diutamakan kalau akikah itu tidak mengundang jamuan makan. Iya, langsung dibagi saja. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dalam mazhab yang lain, Allah alam, saya belum baca. Mentah atau matang? Matang. Kalau akikah matang. Ya, kalau bedanya akikah dengan udhiyah, kalau udhiyah itu dibagi kondisi mentah, kalau akikah dibagi kondisi matang. Lucu kalau akikah antum dundung. Gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Akikah kambing jantan betina gitu atau Ya afdol jantan. Tapi kalau tidak punya uang untuk beli yang jantan, ya yang betina tidak masalah. Ya, berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Karena kan harganya kan selisih kan, jantan dan betina kan. Hari ini ada banyak sekali jasa akikah itu ya.
murah-murah, juta berapa, 2 juta berapa itu udah mateng. Nah, kalau saya pribadi juga kan ya, karena kan keluarga saya jauh, saya di sini juga pendatang, tidak punya dapur juga kan. Daripada saya nyembelih sendiri masak malah ngerepoti banyak orang kan. Nah, saya pribadi memang 2 anak saya itu ya kemarin memang pesan semua. Gitu. Dan itu sebenarnya kalau mau nyembelih sendiri dipersilahkan sama jasanya itu, sama penyedia layanan akikah itu boleh. Cuma lokasinya cukup jauh di Bae, Kudus. Dan nyembelihnya ba'da subuh, celing kan nggak bisa. Tapi tetap didokumentasi, di video, terus dikasih lihat dikirim ke kita. Insya Allah amanah lah, insya Allah amanah. Allah alam. Ada lagi? Apa itu? Kriterianya sama. Hah? Ya. Apanya? Kriteria. Ya, umurnya kan maksudnya? Ya, kayak mungkin insan gitu kan nggak boleh. Mau alam, kalau itu saya tidak tahu. Allah alam. Tapi ya untuk anak ya. Oh, sebentar, ini ada nih di footnote halaman 353, foto nomor 2. Wal aqiqatu kal udhiyati fil jinsi wasinni wassalamah minal uyub wan niyah. Wa fi qadril akli minha wa tasudduq wal ihda. Wa amtina'il bai' wa ghairi dzalika. Oh sama. Nah, sama semua kecuali yang berbeda hanya tadi itu. Kalau udhiyah dibagi kondisi mentah, kalau akikah dimasak dulu baru kemudian dihadiahkan, dikirim ke orang-orang fakir dan miskin. Jadi jenisnya, umurnya, keselamatan aib, niatnya, sampai tadi ya dibagi 3 itu, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, itu juga sama. Termasuk larangan untuk menjual. Sembelih, katanya kakek nih, duluin. Allah alam. Ya. Ada kesunahan untuk menyembelih sendiri dan Allah alam ya, saya tidak tahu. Saya belum mendapatkan. Saya belum mendapatkan. Satu lagi kalau ada. Maafi? Apa li? Ya. Sudah, kalau tidak ada insyaallah nastamir fi al-usbu' al-qadim. Naktafi wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.